Bab 814. Bunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru langit terus berlanjut, dan pemboman berlanjut selama lebih dari 3 jam. Kesombongan pasukan Sekte Zeng yang tidak setinggi ketika pertama kali tiba, karena formasi batasan wilayah Sekte Qing Yun terlalu keras. Sebelum fajar, kita harus memecahkan formasi batasan wilayah Sekte Qing Yun. Ketua Aula Satu Balai Sekte Zeng yang sedikit tidak sabar, dan teriakannya tak terbatas bergema antara langit dan bumi. Zeng. Begitu dia selesai berbicara, langit ilusi bergidik, menyebabkan dia tiba-tiba melihat ke samping. Di sana tiba-tiba muncul panah ilahi guntur, memiliki kekuatan menusuk menghancurkan, itu sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Siapa? Ketua Aula pertama tiba-tiba mengayunkan tombak perangnya dengan keras, dan tombak menembakkan panah ilahi guntur. Aku meremehkanmu. Di gunung, Harliye mengambil bara api busur ilahi, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk membangkitkan cibiran, tidak pernah berpikir bahwa Ketua Aula Satu Balai akan dengan mudah mematahkan api ilahi guntur miliknya. Siapa itu? Keluar. Di seberang, Ketua Aula pertama Satu Balai masih berteriak, suaranya seperti auman yang menggelegar. Bunuh. Itu adalah suara halus dan dingin Harliye yang menanggapinya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Begitu kata-kata Harliye jatuh, ada 9 dewa cahaya ilahi di sekte-sekte Qing Yun yang menembak ke 9 arah. Itu adalah serangan formasi pembunuhan kehampaan, sasarannya persis ke arah Ketua Aula Sekte Zeng yang bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tak lama kemudian terdengar pula suara mendengung dari arah Ketua Aula Sekte Zeng yang, itu merupakan formasi pertahanan dunia hampa, fungsinya untuk melindungi Ketua Aula, agar tidak terbunuh saat perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu sisi adalah formasi pembunuhan kehampaan, dan di sisi lain adalah formasi pertahanan dunia hampa. Terdengar gemuruh dari langit ilusi di 9 arah Sekte Qing Yun, meskipun Sekte Qing Yun tidak terduga dan mengalahkan Sekte Zeng yang, formasi pertahanan 9 aula besar tidak terlalu berefek. Ketua Aula Sekte Zeng yang sangat marah, bangkit dan menghunus pedang pembunuhnya. Tentu saja, sebelumnya pasukan Sekte Qing Yun telah diberikan perintah untuk menyerang dan mengayunkan pedang, langit ilusi terbelah secara bersamaan. Bunuh. Di dunia hampa, 4 sosok mengesankan bertindak tanpa urutan tertentu, mereka adalah Qilian Zong, Jelvin Zong, Zulkarnain Sangguan dan Sekte Suan Alvaro Sangguan, dan di belakang mereka ada monster spiritual yang tak terhitung jumlahnya meraung. Dan di atas setiap monster spiritual duduk sosok yang mengenakan baju perang, memegang pedang pembunuh, seperti gelombang laut, menekan dunia hampa untuk bergemuruh dan gemetar. Bunuh. Dunia hampa, 4 dewa cahaya ilahi melesat dan berubah menjadi 4 tubuh inkarnasi, yang merupakan leluhur Sekte Langit dan leluhur keluarga Su. Di belakang mereka, awan dan kabut bergulung, membawa sosok-sosok seperti cahaya ilahi memancar ke segala arah, dan masing-masing memiliki aura pembunuh. Bunuh. Dunia hampa bagian selatan juga merupakan tubuh inkarnasi dari 4 tubuh yang kesemuanya adalah level alam langit semu. Jika dicermati, mereka adalah leluhur dari keluarga Dongfang, leluhur keluarga Simen, dan leluhur keluarga Beichen. Di belakang mereka, ada kereta yang tak terhitung jumlahnya berguling di dunia hampa, dan setiap kereta membawa puluhan tubuh inkarnasi yang masing-masing memegang tombak perang, dengan momentum yang besar. Bunuh. Dunia hampa bagian utara terbelah oleh telapak tangan seseorang, dan keempat tubuh inkarnasi yang berhamburan keluar satu demi satu. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah Master Wuya, Samuel Gu, Long Yi dan Long Wu. Di belakang mereka, ada 10.000 pedang meraung seperti hujan pedang,
dan di atas setiap pedang terbang, semua berdiri tegak dengan sosok masing-masing dengan aura mengerikan. Bunuh. Sekte Qing Yun membuka formasi batas wilayah, dan Aaron Zhou dengan baju perang adalah orang pertama yang muncul. Sebagai pemimpin Sekte Qing Yun, dia memimpin pasukan Sekte Qing Yun untuk membuat setiap darah mendidih, dan setiap raungan mengguncang langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasukan kuartet seperti 4 lautan besar manusia, membanjiri langit, dan momentumnya terhubung menjadi satu, terlalu kuat, menghancurkan dunia hampa, membuat dunia bergemuruh. Ini, melihat lautan orang yang luar biasa, ekspresi kultivator mandiri yang datang untuk menonton pertunjukan tiba-tiba berubah. Mereka menonton lebih dari 3 jam, tetapi mereka tidak memperhatikan Sekte Zeng Yang. Ada begitu banyak pasukan kultivator yang tersembunyi di pinggiran Sekte Zeng Yang, dan formasi mereka lebih dari 4 kali lipat dari pasukan Sekte Zeng Yang. Dari mana pasukan ini berasal? Seseorang sudah melangkah mundur tanpa sadar, melihat ke kejauhan dengan tidak percaya. Mungkinkah dari Sekte Han Yue? Apakah ini semua keluar dari sarangnya? Di sini, melihat lautan manusia berguling ke segala arah, 9 ketua aula Sekte Zeng yang juga secara tidak sadar mundur selangkah, dan mata mereka seperti akan keluar karena tercengang oleh pandangan ini. Kejutan, ini kejutan besar. Wajah 9 orang berubah secara dramatis, mereka bahkan tidak memperhatikan pasukan besar kultivator sebelumnya, tetapi sekarang mereka dapat melihatnya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah rencana yang telah disusun secara rapi. Ke-9 orang itu kaget, pasukan dari segala penjuru telah menenggelamkan pasukan Sekte Zeng yang dari segala arah. 36 sosok tubuh inkarnasi, masing-masing seperti cahaya ilahi, terbagi menjadi 9 arah. Ketua aula cabang Sekte Zeng yang masing-masing merupakan basis kultivasi level alam langit semu, 4 melawan 1. Melihat ini, ke-9 orang itu mengubah ekspresi mereka lagi, berhenti, hentikan mereka. Meski malu, Master Sekte Zeng yang menjaga ketua aula cabang dengan gagah dan berani menyerbu ke depan. Blokir mereka. Leluhur Sekte Langit juga didampingi oleh Master kuat, dan tugas mereka adalah menghadang Master yang kuat, sehingga membuka jalan bagi mereka untuk membunuh ketua aula. Pertempuran akan segera pecah, dan pemandangannya sangat luar biasa. Di atas langit ilusi dan di atas bumi, jika melihat ke bawah dari langit, dimanapun melihatnya, semuanya sedang berperang. Pada saat ini, kehidupan manusia seperti sawi, dan Master Alam Kong Ming juga jatuh ke dalam dunia hampa, bahkan tidak ada tubuh yang tersisa. Engah. Kurang dari 1/4 jam pertempuran, tubuh berdarah jatuh dari kehampaan, dengan tombak perang berdarah terjebak di dalamnya. Itu adalah ketua aula kedua Sekte Zeng yang dipenggal oleh Samuel Gu. Di tempat, pasukan mayat di bawah kendali ketua aula kedua kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap dan berubah menjadi abu dalam angin darah. Engah. Segera, tubuh berdarah lain jatuh dari langit, dan setengah dari tubuh berubah menjadi kabut darah di musim gugur. Itu adalah ketua aula keempat, yang dibunuh oleh leluhur Sekte Langit. Engah, engah. Kemudian, 2 sosok berwarna darah jatuh tanpa urutan tertentu, dengan kematian yang tragis. Keduanya adalah ketua aula Sekte Zeng Yang. Seperti halnya ketua aula, kematian mereka berhubungan langsung dengan pasukan mayat. Setiap kepala ketua aula dihancurkan, pasukan mayat akan menghilang berkeping-keping, sedemikian rupa sehingga pasukan Sekte Zeng yang telah dikalahkan, disebabkan oleh pasukan mayat terus menghilang, dan semuanya ditekan tanpa kekuatan sedikit pun untuk berbalik. Sejak kapan kalian bersatu? Di atas langit ilusi di satu sisi, terdengar teriakan marah dari ketua aula kelima, karena lawannya adalah Sekte Han Yue, keluarga Sangguan dan keluarga Dongfang.
ketika mereka melihat mereka, ketua aula benar-benar mengerti bahwa mereka tidak berperang melawan pasukan besar, tetapi melawan banyak orang. Kamu tidak perlu tahu. Sekte Han Yue naik ke langit dengan satu langkah, dan Ling Tian ditekan dengan segel besar yang menutupi langit. Ledakan. Di tempat, kepala ketua aula kelima hancur ke tanah, dan sebelum dia bisa bangkit kembali, Master Heng Tian memukulnya dengan pedang maut, yang menembus dadanya. Di belakangnya, Alvaro Sangguan dan leluhur Dong Jia saling tembak, menggunakan kekuatan supranatural yang tiada taraf. Ketua aula kelima meraung, tetapi tidak berhasil. Dia menghadapi 4 master penuh dari level yang sama, dan masing-masing lebih kuat darinya. Dengan barisan seperti itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Beberapa jam yang lalu, mereka masih duduk santai di kursi malas dan minum, memikirkan Sekte Qing Yun, Sekte Han Yue, Ping Sifang, dan Nanchu, tetapi beberapa jam kemudian, mereka dikepung secara brutal. Dengan pedang Sekte Han Yue, kepala ketua aula kelima terpenggal di tempat dan jatuh ke dalam dunia hampa. Tepat setelah menghancurkan ketua aula kelima, Sekte Han Yue dan yang lainnya belum pergi sebelum mereka melihat pusaran hitam muncul dari langit ilusi di atas kepala mereka. Seorang pria besar dengan baju besi kuno keluar. Tidak hanya di sini, ada juga pusaran hitam di banyak tempat lain. Di antara mereka, ada orang-orang seperti itu yang keluar, mata mereka kosong, ekspresi mereka kusam, mereka jelas sudah mati, tetapi mereka memiliki aura yang kuat. Hati-hati, ini Jenderal Ghost, sulit untuk dibunuh. Di arah lain, Harley Ye yang memegang pedang Cik Xiao, mentransmisikan suaranya ke semua orang. Mata keabadian 6 jalan telah dibuka sepenuhnya, dan mereka melihat sekeliling untuk melihat apakah Raja Dharma Cakra akan datang. Namun, melihat orang-orang di langit, dia tidak menemukan Raja Dharma Cakra. Bersenandung. Seorang Jenderal Ghost telah dibantai, menembusnya dengan pedang perang di tangannya. Harley Ye bereaksi sangat cepat, menghindarinya dengan berbahaya, lalu berbalik dan menghancurkan kepala Ghost dengan telapak tangan, dan tiba-tiba berbalik dengan pedang lain, menghancurkan Jenderal Ghost terbelah 2, dan kemudian lautan api spiritual mengamuk, menghancurkan tubuh Ghost menjadi abu terbang. Bersambung. Bab 815. Kerja sama yang sempurna. Apakah ini Jenderal Ghost? Mendengar transmisi suara Harley Ye, Samuel Gu dari tidak jauh mencibir, dengan pedang melintasi langit, kepala Ghost yang dibantai dipotong di tempat. Itu tidak seburuk yang kamu katakan. Samuel Gu menggelengkan kepalanya, berjalan dengan pedang besinya dan menggelengkan kepalanya, ingin mendekati dan meneliti tubuh Jenderal Ghost. Namun, tepat ketika dia melangkah maju, Jenderal Ghost yang kepalanya telah dipenggal tiba-tiba bergerak lagi, bertindak seperti tongkat, menginjak langit ilusi di tempat dan seluruh tubuhnya terbang keluar, dan gunung dihancurkan olehnya. Apakah kamu percaya sekarang? Harley Ye melangkah maju, memblokir Jenderal Ghost tanpa kepala, dan menghancurkannya menjadi abu dengan kuat. Jenderal Ghost hari ini jauh lebih lemah daripada yang dia temui malam itu. Jenderal Ghost bukan lawan Nancy Ji, dan dia telah dipukuli berkali-kali. Sayangnya, Jenderal Ghost saat ini tidak akan berada pada level yang sama dengan malam itu. Sialan. Di bawah, di antara puing-puing, Samuel Gu keluar dengan malu, putus asa, dan mengutuk. Sejak berkultivasi Taoisme, aku tidak pernah merasa begitu malu. Jangan bertindak bodoh, lakukan lebih banyak hal berguna. Master Wuya mengutuk, dan dia juga bertarung melawan seorang Jenderal Ghost. Jangan bergerak, biarkan aku yang menanganinya. Samuel Gu melolong.
melambaikan pedang besinya dan bergegas ke arahnya. Mengingat kerugian besar yang dia derita sebelumnya, kali ini dia belajar banyak. Menjadi pintar, bergabung dengan Master Wuya, dan menghancurkan jenderal mayat itu menjadi abu. Ledakan. Di sini, Harley Ye membuat serangan yang kuat lagi. Kekuatan bejana ilahi zaman Chaos sangat dahsyat, dan dia menghancurkan Ghost menjadi berkeping-keping. Segera, dia melihat ke seluruh medan perang. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat bahwa itu penuh dengan darah. Medan perang dengan radius hampir 100 mil ini penuh dengan tokoh pertempuran. Langit bergolak dengan darah dan kabut, dan tanah penuh dengan tulang. Tampaknya itu telah menjadi neraka berwarna darah. Namun, berita senangnya adalah bahwa pasukan persekutuan Sekte Yan Huang, Sekte Han Yue, Sekte Qing Yun dan keluarga besar memiliki keunggulan mutlak, meskipun Sekte Zheng yang memiliki banyak pasukan Jenderal Ghost, tetapi perbedaan kekuatan mereka masih terlalu jauh. Cepat selesaikan ketua Sekte Zheng yang tersisa. Harley Ye segera mengirim transmisi suara ke 4 sisi. Dia menginjak lautan zaman Chaos dan langsung menuju ketua aula pertama Sekte Zheng yang untuk membunuhnya. Sekarang, mereka hanya perlu menghancurkan ketua aula Sekte Zheng yang tersisa dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah semua ketua aula Sekte Zheng yang dieksekusi, maka pasukan Sekte Zheng yang di sini akan berantakan, dan hal berikutnya akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Harley Ye, ketua aula pertama satu balai, yang masih mengamuk, ketika melihat Harley Ye yang bergegas ke arahnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi muram. Orang yang menyerangku dengan panah sebelumnya, ternyata itu kamu. Kamu bisa mengenaliku dengan topengku, itu suatu kehormatan bagi junior. Harley Ye tersenyum santai. Aku mengerti segalanya sekarang. Ketua aula pertama satu balai tersenyum mengerikan. Semua ini karenamu, kekuatan misterius yang mengganggu situasi di Nanchu, kamu yang memegang kendali. Baru mengerti sekarang, bukankah ini sudah terlambat? Harley Ye mendengus dingin, dan segera bertindak dengan pedang yang tidak ada duanya. Ketua aula pertama satu balai mundur perlahan. Yang menipu guru dan membinasakan leluhur. Ketua aula pertama satu balai berteriak marah, mengerahkan kekuatan supranatural yang besar, dan cahaya ilahi menyembur dari alis, langsung ke kepala Harley Ye. Apakah kata-kata ini ada artinya sekarang? Harley Ye mencibir, tidak mundur tetapi maju. Jiwa naga leluhur Pil bergegas keluar dari lautan kesadaran, dan membuka mulutnya, menelan cahaya ilahi ketua aula pertama satu balai. Pada saat ini, Harley Ye juga telah membunuh ketua aula pertama satu balai dengan tinju Bahuang, dicampur dengan kekuatan zaman Chaos, dan satu pukulan itu mendorong ketua aula pertama satu balai hingga menyeburkan darah. Ketua aula pertama satu balai meraung. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dia tidak mau ditekan oleh generasi yang lebih muda. Dia segera membakar esensi sejatinya, dan kekuatan tempurnya meningkat sedikit demi sedikit. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi berdarah, dan paksaan yang menakutkan membuat ekspresi Harley Ye berubah. Bunuh. Ketua aula pertama satu balai berteriak dengan marah, dan mendorong keluar lautan guntur berwarna darah dengan satu telapak tangan, mengguncang Harley Ye mundur ratusan kaki. Mampu menjadi ketua aula pertama satu balai Sekte Zheng yang bukanlah lelucon. Sebelum Harley Ye melangkah mundur, darah masih mengalir dari sudut mulutnya, dan kekuatan tempur ketua aula pertama satu balai tampaknya setara dengan leluhur Sekte Langit. Mati. Sebelum Harley Ye bisa menghentikan tubuhnya, ketua aula pertama satu balai yang ganas itu mengayunkan tombak perangnya dan membunuhnya seketika. Datang langsung ke dada Harley Ye, kecepatannya sangat cepat sehingga Harley Ye tidak bisa bereaksi tepat waktu. Xuanling 9 langit. Di antara cahaya secepat kilat,
sebuah cahaya jari yang tak tertandingi ditembakkan dari sisi miring, menjatuhkan tombak perang ketua aula pertama satu balai. Hal itu membantu Harley Ye memecahkan krisis sesaat ini. Untuk orang yang menembak, tak perlu dikatakan lagi itu adalah Nancy Ji. Kamu. Meskipun Nancy Ji mengenakan topeng dan pakaiannya sangat berbeda dari sebelumnya, ketua aula pertama satu balai masih mengenalinya. Mungkin karena dia menggunakan metode rahasia Xuanling 9 langit, membuatnya mengenali Nancy Ji, karena hanya tubuh Xuanling yang tahu semua tentang dinasti Dacu. Kamu ternyata berhubungan dengan Harley Ye, mengepung pasukan sekte Zheng Yangku. Ketua aula pertama satu balai tampak sedikit menyimpang, melihat Nancy Ji, membuatnya lebih marah daripada melihat Harley Ye. Jangan mengatakannya dengan begitu buruk. Di sini, Harley Ye, yang telah menstabilkan tubuhnya, telah berjalan selangkah demi selangkah, menatap dingin pada ketua aula pertama satu balai di dunia ini. Raja selalu dikalahkan, ketua aula pertama satu balai, tidakkah kamu melihat melalui ini? Siapa kamu? Atas dasar apa berkhotbah kepadaku? Ketua aula pertama satu balai sangat marah dan mengayunkan tombak perangnya untuk mendekati Harley Ye. Apakah kamu tidak suka mendengarnya? Kalau begitu mari kita adu dengan kekuatan. Harley Ye mendengus dingin, mengaktifkan jalan iblis di tempat, dan meledak menjadi kekuatan tempur puncak. Dia tidak memiliki senjata di tangannya, dan hanya menggunakan tinju bahuang yang mendominasi. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang benar dan salah, tanyakan saja pada Kenscheng. Nancy Ji berbicara dengan acuh tak acuh, dan dia menembak dengan Harley Ye tanpa urutan tertentu. Kalau begitu bunuh. Ketua aula pertama satu balai meraung seperti petir. Dia mengguncang Harley Ye dengan telapak tangan, dan membalikkan tangannya untuk memblokir Nancy Ji dengan tombak. Setelah konfrontasi singkat, aliansi antara Harley Ye dan Nancy Ji ditekan oleh ketua aula pertama satu balai. Jaring besar dunia. Harley Ye yang menghentikan tubuhnya, tiba-tiba mengangkat tangannya dan memainkan kekuatan Dao gaib tidak berbahaya yang terkenal sekte Qing Yun. Di sini, Nancy Ji juga mulai pada saat yang sama, menggunakan kekuatan supranatural terkenal lainnya dari leluhur sekte Qing Yun. Mereka berdua telah mengalami perpaduan kekuatan supranatural dari kedua teknik rahasia ini, dan mereka juga mengetahui kengerian teknik rahasia ini, sehingga mereka berpikir untuk menggunakan teknik rahasia ini untuk melawan ketua aula pertama satu balai. Kalau tidak, bagaimana mungkin keduanya bisa bekerja secara harmonis? Dao gaib tidak berbahaya dan jaring besar dunia adalah dua jenis teknik rahasia, dan ketika digabungkan bersama, kekuatan mereka bahkan lebih besar dari lautan diafragma. Tentu saja, meskipun kedua teknik rahasia ini mendominasi, mereka akan mengalami serangan balik yang kuat ketika digunakan bersama. Oleh karena itu, Harley Ye dan Nancy Ji akan menampilkannya secara terpisah, dan kemudian menyatu bersama-sama untuk menghindari serangan balik dari dua teknik rahasia itu. Fakta membuktikan bahwa kerjasama antara keduanya masih sangat sempurna. Teknik rahasia Dao gaib tidak berbahaya dan jaring besar bergabung menjadi sebuah keajaiban unik di bawah kendali keduanya. Cahaya ilahi milik ketua aula pertama satu balai musnah di tempat. Buka. Ketua aula pertama satu balai meraung, seolah-olah dia telah melihat betapa dahsyatnya kekuatan supranatural gabungan dari kedua teknik rahasia ini. Semua pedang bersatu. Teknik Feng Shen. Ada dua suara dingin lagi. Ketua aula pertama satu balai yang baru saja melanggar larangan, diserang lagi satu persatu, dadanya ditusuk oleh semua pedang bersatu Harley Ye, dan kemudian lengannya ditusuk oleh Nancy Ji dengan teknik Feng Shen. Ketua aula pertama satu balai mengaum, rambutnya acak-acakan seperti hantu, dan dia terluka parah, dipukul mundur oleh mereka berdua. Lagi. Tepat saat dia berhenti,
Harley Ye seperti naga liar, dan Nancy Ji, di sisi lain, tidak dalam urutan tertentu. Dalam serangan utama, semua kekuatan supranatural tiada taraf digunakan. Ketua aula pertama satu balai terus mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Adegan pertempuran 3 orang sangat besar, langit yang kosong ditutupi oleh cahaya ilahi yang menyilaukan dan sunyi. Harley Ye dan Nancy Ji seperti dewa perang, yang satu seperti seorang dewi, membantai lawan sampai berlumuran darah, dan tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk melawan. Siapa itu yang berbaju hitam? Di bawah, sepasang mata memandang langit ilusi, melirik Harley Ye, dan mendarat di pria berbaju hitam dengan topeng di wajahnya di Nancy Ji. Dengan pemahaman diam-diam tentang kerjasama dengan Harley Ye, bagaimana itu bisa keluar? Leluhur keluarga Su terkejut. Tidak hanya dia, yang lain seperti leluhur Sekte Langit juga terkejut sesaat, dan cahaya yang dalam melintas di mata tua itu, terdapat sedikit petunjuk dari teknik rahasia yang dilakukan oleh Nancy Ji. Itu Nancy Ji. Sebilah pedang menebas Jenderal Ghost. Lancy menatap langit ilusi, dan tak lupa mengirimkan suaranya ke 4 penjuru. Nancy Ji. Ekspresi orang-orang tua itu tiba-tiba menjadi sangat menarik. Bukan salah mereka, hanya karena kejadiannya terlalu dramatis. Mereka semua tahu bahwa ada seorang pria berbaju hitam di sebelah Harley Ye hari ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pria itu adalah Nancy Ji. Jika bukan Nancy Ji muncul sendiri, dan jika bukan karena Lancy, mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Qilian Zong yang biasanya serius, menggerakkan sudut mulutnya. Anak itu luar biasa, bisa menarik orang itu ke dalam perkemahan kita, dan kemampuan orang bodoh ini adalah supranatural. Orang tua itu membuat perhitungan, dan pasangan muda itu berdamai. Samuel Gu dan Master Wu yang meluangkan waktu untuk memainkan tongkat ajaib lagi. Ekspresi tulus di medan perang berdarah ini, tidak peduli bagaimana melihatnya, itu sangat segar dan halus. Kenapa aku merasa seperti disambar petir? Teman-teman Harley Ye yang masih berkelahi, seperti Harley Situ dan Yunandi Xie, Brady, dan Pandi Huo, ekspresinya juga sangat kaget saat ini. Harley Situ pernah melihat Nancy Ji ketika berada di pertandingan 3 sekte. Dirinya hanya mendengar nama tubuh Xuanling, dan tidak pernah melihat wujudnya. Namun sekarang, dia bisa melihatnya dalam kesempatan langka ini. Apakah dia diikat belum lama ini? Mari kita berkumpul sekarang, dan aku akan mengobrol dengan Harley Ye besok. Beberapa orang menyentuh dagu mereka dengan ekspresi penuh arti. Gadis ini memiliki keterampilan unik yang tidak bisa hilang. Apa? Bagaimana dengan perang ini? Bisakah kita makan? Saat kebanyakan orang menatap langit ilusi, 2 lolongan serigala bergema di langit dan bumi. 3 hingga 5 detik pertempuran dimulai lagi setelah kedua orang itu berteriak, tetapi ekspresi wajah semua orang aneh, terutama Aaron, yang telah menderita kerugian besar di tangan Nancy Ji, karena area bayangannya terlalu besar, dan kekuatan tempurnya sangat abnormal, hampir jatuh ke langit ilusi beberapa kali. Bersambung. Bab 816. Bergabung menjadi satu. Engah. Di medan perang yang luas, darah menyembur di kedua arah, dan 2 ketua aula sekte Zeng yang dihancurkan lagi, tanpa meninggalkan tubuh. Sejauh ini, 7 dari 9 ketua aula sekte Zeng yang telah dimusnahkan, kecuali ketua aula pertama satu balai yang berperang melawan Harley Ye. Dan hanya sisa ketua aula ke-7 yang masih terus memberontak. Namun, betapapun kuatnya ketua aula ke-7, dia tetap tidak berdaya karena menghadapi leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong, Qilian Zong, dan Alvaro Sangguan yang semuanya berada di tingkat alam langit semu, dan kekuatan pertempuran lebih kuat darinya. Ini
Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan, dan kepala ketua aula ketujuh dipenggal di langit ilusi selama 1 menit. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena 9 ketua aula sekte Zeng yang sudah dimusnahkan 8, maka pasukan mayat yang mereka kendalikan juga hancur berkeping-keping, kecuali pasukan mayat yang dikendalikan oleh ketua aula pertama 1 balai, sisanya berubah menjadi abu. Berhenti. Segera, suara leluhur sekte langit bergema di dunia, karena master sekte Zeng yang sudah dimusnahkan, maka tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Segera, pasukan sekte Yan Huang, sekte Han Yue, sekte Qing Yun dan keluarga besar lainnya berhenti dan mengepung mereka dari segala arah, membawa sisa pasukan sekte Zeng yang ke lantai 3 yang dikelilingi oleh pegunungan. Pada saat ini, pasukan sekte Zeng yang tidak berniat untuk melawan. Mungkin, dari saat pasukan yang dipimpin oleh Harley Ye muncul, mereka tidak memiliki niat untuk bertarung lagi, karena sejak awal pertempuran ini, mereka dikalahkan tanpa ketegangan. Engah. Sisa pasukan sekte Zeng yang baru saja dikepung, dan sosok berdarah jatuh dari atas langit ilusi. Itu adalah ketua aula pertama sekte Zeng yang seluruh tubuhnya lumpuh, bahkan kepalanya dipenggal. Tubuhnya yang berwarna darah sangat mempesona di musim gugur. Kematiannya membuat hati master dari sekte Zeng yang menjadi dingin atau bisa dibilang merasa ketakutan. Ledakan. Dengan kematian ketua aula pertama, satu-satunya pasukan mayat yang tersisa juga berubah menjadi abu. Di bawah perhatian semua orang, di atas langit, Harley Ye, mengenakan armor Moody Sky, berjalan selangkah demi selangkah, memegang kepala ketua aula pertama di tangannya. Kepalanya juga berlumuran darah, dan dia juga mengalami luka dalam proses pembunuhan ketua aula pertama. Di belakangnya, Nancy Ji, yang pakaiannya juga berlumuran darah, juga merosot, mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topeng di wajahnya. Dia benar-benar seperti pembunuh dingin, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Harley Ye. Setelah melihat Harley Ye, ekspresi master sekte Zeng yang membeku. Meskipun Harley Ye mengenakan topeng, kata dendam di dahi Harley Ye masih begitu mencolok, seperti tanda khusus. Harley Ye langsung mengabaikan ekspresi orang-orang ini. Dia menghancurkan kepala ketua aula pertama menjadi abu terbang, dan menoleh untuk melihat Nancy Ji. Aku akan memberikannya padamu. Nancy Ji tidak menjawab, tetapi melepas topengnya dengan jentikan tangannya, memperlihatkan wajahnya yang nyaris sempurna tanpa tanding. Ini, melihat wajah Nancy Ji yang tiada taraf, pasukan sekte Zeng yang tercengang pada saat yang sama. Semua orang tampak seperti disambar petir, menatap kosong ke langit ilusi. Setelah 3 atau 5 detik, orang yang pertama kali bereaksi tanpa sadar mengangkat tangannya dan menggosok matanya, berpikir bahwa dia salah membacanya. Tentu saja, ketika melihatnya lagi, pipi tak tertandingi itu, meskipun di luar jangkauan seperti mimpi, sangat jelas di mata mereka. Bukankah dia putri suci sekte Zeng Yang, ketua aula ke-9 sekte Zeng Yang, instruktur Nancy Ji? Untuk sementara waktu, dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan seluruh kepala pasukan sekte Zeng yang kalah pusing. Pada saat ini, terlalu banyak orang tidak tahu mengapa Nancy Ji ada di sini, mengapa putri suci mereka bisa menjadi musuh mereka, dan mereka tidak tahu mengapa dia bergabung dengan Harley Ye dan mengepung pasukan sekte Zeng Yang. Mereka seharusnya tidak mengetahuinya, karena persekongkolan Raja Dharma Cakra terhadap tubuh Xuanling adalah rahasia yang sangat besar, bahkan ketua aula pun tidak mengetahuinya. Semua orang tercengang. Alis Nancy Ji memiliki cahaya ilahi 3 warna yang terus-menerus melekat, berubah menjadi untaian cahaya, mengambang di seluruh pegunungan. Setiap untaian cahaya jatuh ke alis mata master sekte Zeng Yang.
Benang-benang cahaya itu adalah segel kesadaran ilahi yang berisi kenangan pertemuannya hari-hari ini. Untuk mengikut sertakan para master sekte Zeng yang ini, perlu untuk memberitahu mereka betapa kejinya sekte yang dia setiai, dan dia membutuhkan alasan untuk meyakinkan orang-orang ini. Segera, mata master sekte Zeng yang dikepung di pegunungan, menonjol pada saat yang sama. Saat ini, Nancy Ji tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata untuk menjelaskan karena mereka telah menemukan jawaban dari segel kesadaran ilahi. Ternyata pengkhianatan Putri Suci terhadap sekte bukan tanpa alasan. Sekte yang mereka sumpah setia, ternyata menyembunyikan begitu banyak rahasia yang mengejutkan. Kebanyakan orang yang hadir dulunya adalah kakak seperguruanku dan paman guru. Apakah kalian merasakan kesedihan saat ini? Ketenangan antara langit dan bumi, karena Harley Ye dipecahkan oleh suara halus. Begitu kata-kata ini keluar, pasukan sekte Zeng yang terjebak di pegunungan terdiam. Sedih, mereka merasa sedih. Ini adalah sekte Zeng sekte yang mereka bersumpah untuk membela sampai mati, tetapi sangat kejam. Dulu, Harley Ye didorong menuruni gunung, dan sekarang, Nancy Ji dipaksa untuk mengkhianati sekte, dan dua kekuatan tiada taraf kebanggaan sekte Zeng yang ditinggalkan tanpa ampun. Kekejaman yang kejam membuat mereka merasa sedikit konyol. Aku akan memberikan kalian dua pilihan. Harley Ye berbicara lagi, suaranya bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Pertama, tinggalkan basis kultivasimu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Kedua, letakkan senjatamu dan bergabung dengan kami. Jika kita meletakkan senjata kita akan mati lebih cepat. Di tempat, seorang lelaki tua berlumuran darah mendengus dingin. Tetua, kamu berpikir bahwa kalian bisa hidup lebih lama tanpa meletakkan senjatamu? Harley Ye tersenyum santai. Aku selalu memegang kata-kataku untuk hal semacam ini. Jika kalian semua harus menepati janji kesetiaan kepada sekte Zeng maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan membuang waktu, tetapi jika kalian mengikutiku, aku berjanji atas nama Dewa Pil bahwa keuntungan yang didapat dari sekte Zeng aku akan memberinya 2 kali lipat. Kamu benar-benar tidak akan membunuh kami? Seseorang bertanya dengan samar. Aku masih bisa membedakan antara ketidakadilan dan hutang. Harley Ye tersenyum lagi. Akan kujamin hidupmu. Nancy Ji yang sudah lama terdiam, angkat bicara dan menatap pasukan garis lurusnya saat menjadi ketua aula ke-9. Dia membutuhkan seseorang untuk memulai topik ini. Menyerah, kami menyerah. Segera. Seorang pria parubaya berbaju besi menundukkan kepalanya dan memasukkan pedang pembunuh ke tanah. Kultivator itu tinggi, tetapi betapa kejamnya perang, siapa yang tidak ingin hidup? Dan yang paling penting, mereka melihat harapan pada Harley Ye, yang bisa berdiri di sini, bukan orang jahat, dan Harley Ye bisa menyatukan begitu banyak sekte dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan yang sangat besar, bukan hanya karena kekuatan tiraninya, tetapi yang paling penting adalah dia memiliki semangat seorang kaisar. Bahkan Putri Suci mereka telah menyerah. Apakah mereka masih perlu setia pada sekte Zeng Dibandingkan dengan sekte Zeng yang kejam, Harley Ye di depannya mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Penyerahan, kami serahkan. Ketika orang pertama menjatuhkan senjata, itu menyebabkan reaksi berantai. Ini adalah adegan besar. Bahkan jika sisa-sisa jenderal yang dikalahkan sekte Zeng yang dikepung, mereka masih memiliki setidaknya kekuatan tentara istana keempat. Mereka menjatuhkan senjata mereka pada saat yang sama. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Tentu saja, tidak semua dari mereka menyerah dengan tulus. Ada juga yang berpura-pura. Terus terang, mereka berpura-pura menyerah. Ketika mereka kembali ke sekte Zeng di masa depan, mereka bahkan mungkin akan balas dendam. Mengenai ini, Harley Ye benar-benar tidak punya waktu untuk bertanya sekarang.
dan dia secara alami tahu bahwa banyak dari mereka sedang berpura-pura. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dan mereka semua dengan tulus menyerah. Dan pada titik ini, cantik Xuan Di Hong dari Sekte Ren Huang akan mengurusnya. Melihat sisa pasukan Sekte Zeng yang menjatuhkan senjata mereka, leluhur Sekte Langit dan yang lainnya menghela nafas lega. Hari ini memang panen besar. Seluruh pasukan dari 4 aula telah dikumpulkan. Ini cukup untuk menyamai 3 keluarga bangsawan Sangguan. Dengan penambahan kekuatan baru ini, kekuatan mereka akan meroket lagi. Bersambung.